Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir Ketua Pemuda Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Barat. Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Barat, Ustadz Kakanda Firman Haris, yang menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan kita, sharing dengan teman-teman IMM khususnya di Kabupaten Mamuju. Ada beberapa pertanyaan yang sempat ditanyakan teman-teman, alhamdulillah akan dijawab oleh Kakanda kita hari ini. Pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana sikap pemuda hari ini menyikapi persoalan virus corona ini? Itu saja, Ustaz. Jadi corona ini adalah wabah virus yang mendunia ini. Dan kita juga Indonesia khususnya Sulawesi Barat ini sudah sampai ke sini nih. Sebenarnya mata rantai ini bisa terputus virus corona ini ketika kita sama-sama ingin menyikapi dengan arif ini. Dalam artian bahwa jauh-jauh sebelumnya ya, ini Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan fatwa itu bahwa beribadah, khususnya kita umat Islam, beribadah semuanya di rumah. Jadi Majelis Ulama dengan pemerintah itu bekerja sama itu. Coba pemerintah menyuruh kita standby di rumah saja. Kemudian Majelis Ulama memfatwakan itu semua ibadah itu di rumah itu. Kenapa demikian? Kalau saya selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Barat, ya tidak terlalu banyak bicara. Kenapa? Sami'na wa ata'na. Kalau ulama itu sudah menyampaikan, ya sudah. Kita ini mendengarkan, mentaati itu aturannya itu, fatwanya ulama itu. Karena ijtima ulama itu sudah melibatkan banyak ulama, bukan satu ulama. Itu banyak ulama itu dalam mengeluarkan suatu ijtima hukum, ya, mengeluarkan suatu hukum itu dengan kajian itu, bukan dari segi agama saja, tetapi semua potensi-potensi yang bisa mendukung dari hasil rumusan Majelis Ulama itu dilibatkan itu, seperti dokter, ya, bagian penanggulangan bencana dan lain sebagainya, untuk mengkaji itu, ya, sehingga muncullah ini fatwa ulama untuk kita beribadah di rumah. Jadi kalau menurut saya ya sami'na wa ta'na. Jangankan masjid di Mamuju ini yang disuruh tutup. Coba lihat Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi itu. Ditutup di sana itu untuk publik itu. Yang bisa sholat di sana itu hanya imam dan karyawan. Dan itu bukan pertama kali saja yang terjadi, sudah pernah beberapa kali terjadi sebelumnya ini. Dan itu disebabkan karena wabah juga itu. Jangan-jangan banyak yang mempunyai persepsi itu bahwa itu tanda-tanda kiamat itu. Ya. Tidak. Ini seperti itu. Jadi kalau menurut saya, mari kita umat Islam, khususnya kita umat Islam, ya. Kalau tidak terlalu penting jangan keluar rumah. Coba. Jangan kita menganggap bahwa ya takdir, kalau memang kita takdir tak kena corona ya corona, tidak seperti itu. Kita harus berusaha
Dan itu sudah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekira demikian. Baik Ustaz, Kekanda Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah. Selanjutnya ini mengenai masalah ada beberapa hal bagaimana pandangan pemuda sendiri mengenai teman-teman yang masih ngotot untuk tetap sholat di masjid, apalagi kita di wilayah Mamuju ini adalah masuk zona merah. Bagaimana pandangan Kekanda sendiri? Jadi kalau saya, jadi begini, ijtima ulama itu kalau diikuti kemudian benar, itu kita dapat 2 pahala. 2 pahala. Kalau salah, itu dapat 1 pahala, tetap dapat 1. Sudah saya sampaikan bahwa itu melalui kajian itu. Kalau melalui kajian seperti itu berarti dianggap bahwa mudaratnya itu lebih besar ketika kita ke masjid. Jadi kalau menurut saya dengan fatwa ulama ini, kapan ada orang ke masjid, ngotot ke masjid dengan zona merah seperti itu, berdosa kita ke masjid. Coba, jangan kita ego sendiri. Banyak anak kita, banyak orang tua kita. Oke lah, mungkin kalau tubuh kita ini mampu menangkal virus itu, tetapi coba lihat anak-anakmu, orang tuamu. Coba, bisa saja kan mereka tidak mampu itu. Makanya saya sayangkan orang yang tahu agama juga, yang pimpin seperti itu tetap ngotot. Coba, sudah banyak itu. Coba perhatikan di media-media sosial itu, di televisi banyak sekali itu. Orang yang ngotot itu tetap mau beribadah di luar. Nyatanya, coba, banyak yang positif itu di masjid-masjidnya itu. Jadi kalau menurut saya, ya mari kita bijak melihat kondisi kerawanan negara kita, utamanya kampung kita di Sulawesi Barat ini. Mari kita putus berjihad di rumah saja. Itu salah satu jihad itu ketika kita di rumah saja. Ya, kecuali memang penting sekali, sangat terpaksa, baru kita bisa keluar rumah. Demikian. Baik, yang terakhir Ustaz, kesan singkat untuk teman-teman yang hari ini belajar di rumah, kuliah di rumah dan mengerjakan aktivitasnya di rumah. Pesan singkat saja Ustaz. Ya, jadi pesan singkat saja, fastabiqul khairat. Ya, mari kita berlomba-lomba berbuat baik. Ya, jadi berbuat baik itu bukan di luar rumah saja, bisa di luar rumah. Belajar kamu di rumah itu berbuat baik namanya. Beribadah di rumah kamu berbuat baik. Bahkan kamu tetap di rumah itu berbuat baik namanya itu. Himbauan pemerintah itu. Banyak itu, coba lihat-lihat itu. Kalau malam, waktu sebelum Ramadan, siang itu, banyak orang nongkrong di kafe itu, coba. Nongkrong di kafe. Nggak ada kerjaannya, coba. Sampai di rumahnya. Untung kalau orang tuamu tidak kena, ya, seperti itu. Karena virus begini tidak ditahu ini. Seandainya orang dilihat itu bahwa kena virus kelihatan merah mukanya, itu bisa dihindari. Coba, ini tidak bisa ini. Maaf ini, demam berdarah itu kan bisa dilihat itu medianya. Malaria bisa dilihat medianya. Kita ini mediata manusia semua. Coba, tidak ditahu itu. Baru masa inkubasinya itu lama itu, 14 hari baru kelihatan. Coba. Itu pun kalau kelihatan. Iya. Itu pun kalau kelihatan bagi orang-orang yang lemah dia punya fisik. Tetapi kalau kuat fisiknya, coba. Makanya penanggulangan COVID ini ada lagi istilah baru itu, OTG. Orang tanpa gejala, coba. Banyak itu. Orang yang kuat fisiknya membawa virus tetapi tidak ada gejala dalam dirinya. Tapi dia positif. Ini yang paling bahaya ini. Berkeliaran kemana-mana di masyarakat. Dan bisa menyebarkan virus itu ke masyarakat. Sudah. Lebih bagus itu yang kelihatan langsung ditahu. Kira demikian. Mungkin Iya. Ya, baik. Terima kasih kepada Kekanda
itu tadi wejangan atau sharing yang disampaikan oleh Kakanda Firman Haris selaku Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Barat mengenai COVID-19 ini. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah tetap di rumah sebagaimana yang disampaikan Kakanda kita tadi, dan semoga puasa atau Ramadan hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.